Hai teman-teman Capricorn, terutama kalian yang zodiaknya Capricorn dan punya Capricorn Rising serta Capricorn Moon di chart kalian. Kamu sudah siap belum untuk menyambut tahun 2025 yang aku bisa bilang sebetulnya menurut transit astrologi ini adalah salah satu tahun seumur hidup kamu yang pasti paling bawa hoki. Penasaran nggak? Kenapa? Stay tune, jangan kemana-mana karena kita akan bahas satu persatu transit penting apa yang akan terjadi di tahun 2025 yang akan berdampak ke hidup kalian para Capricorn. Sambil aku buka contekan di laptopku. Anyways, tahun 2025 itu akan jadi tahun atau momentum awal mula perubahan besar dalam hidup kamu terkait transformasi diri, terkait hubungan, terutama hubungan asmara dan hubungan dengan orang lain, hubungan one-on-one dengan orang lain, terutama juga dengan karir. Karena ada beberapa transit penting yang akan terjadi nih. Mulai dari North Node yang akan pindah ke Pisces, terus Saturn masuk ke Aries, terus South Node pindah ke Virgo, Jupiter pindah ke Cancer, Uranus dan Neptune juga yang mau pindah posisi. Ini tuh akan jadi momentum kamu harus membongkar dirimu secara menyeluruh dan membuang apapun yang sudah tidak lagi selaras dengan panggilan jiwa kamu, higher calling kamu, atau apapun yang sudah tidak lagi selaras dengan apa yang terbaik buat kamu sebetulnya, menurut rencana dan takdir Tuhan, rencana dan takdir semesta. Oke, ketika North Node pindah ke Pisces, South Node pindah ke Virgo, itu akan berdampak ke area third house dan in house kamu, which is area yang ada kaitan dengan perjalanan, travel, studi, komunikasi, interaksi dengan orang-orang sekitar kamu, hubungan dengan siblings, hubungan dengan kakak atau adik. Ini adalah waktu untuk kamu belajar memperluas bagaimana cara kamu berkomunikasi, mempelajari hal-hal baru. Mungkin ada di antara kalian yang tertarik buat belajar kursus atau sekolah lagi, atau kamu tertarik untuk menyalurkan dan membagikan ide-ide kreatif kamu, atau kamu tertarik buat membagikan pengalaman-pengalaman kamu tentang spiritualitas, tentang kebijaksanaan kamu, atau bahkan tentang intuisi kamu, atau mungkin banyak antara kalian yang akan tertarik buat mencoba hobi-hobi artistik, hobi-hobi seni baru di tahun 2025. Yang siapa tahu nantinya hobi-hobi ini bisa kamu monetize, atau hobi-hobi ini bisa bawa hoki, bisa bawa cuan buat kamu. Karena ketika transit South Node pindah ke 9th house. Oke, kalian di tahun 2025 itu akan belajar untuk gak terlalu perfeksionis atau terlalu terobsesi pada rencana-rencana jangka panjang yang gak terlalu terobsesi pada rencana-rencana jangka panjang yang memaksakan kamu harus jadi sempurna atau se-strict itu. Kalian perlu belajar untuk bisa mengalir, percaya pada prosesnya, mengikuti arus, jangan marah sama diri sendiri kalau misalnya waktunya kamu atau deadline kamu, ekspektasi waktunya kamu gak sesuai dengan waktunya Tuhan atau bahkan rencananya Tuhan. Kalian perlu belajar untuk menghargai fleksibilitas dan just surrender, just play with the process. Kalau kalian ngikutin aku dan follow aku dari lama, kamu pasti tahu kalau aku Aroha hardcore. Biasku memang Moonbin, mendiang Moonbin dan cincin di Astro. Dan kalau kalian tahu, cincinnya Astro itu punya tato. Beberapa tatonya cincin itu salah satunya ada yang tulisannya play with the process. Dan dia punya tato itu di rib kirinya, di area torso, dada sebelah kiri. Dan itu pelajaran yang perlu kalian perhatikan di tahun 2025, teman-teman Capricorn ini. Bermain-main dengan prosesnya. Mungkin banyak yang kalian yang tertarik buat memang menyelami lebih dalam lagi tentang spiritualitas, atau tertarik buat journaling, atau tertarik buat mungkin memperkuat hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, atau tertarik buat lebih berani lagi mendengarkan intuisi dan mendengarkan kata hati kamu. Sorry ya, aku juga bingung nih poniku kenapa nggak gengges ya, agak ganggu. Anyways, tapi ketika Saturn transit di 4th house kamu, Saturn dan Neptune akan transit di 4th house kamu di Aries. Saturn itu adalah planet yang memang identik dengan lessons, disiplin, komitmen. Ini adalah waktu untuk kamu sebetulnya memperbaiki mungkin hubungan kamu dengan keluarga, atau menemukan tempat tinggal baru, rumah baru, tempat tinggal yang lebih stabil. Mungkin kamu akan merasa di tahun 2025 kamu perlu menata ulang apa yang sebetulnya kamu pantas prioritaskan dalam hidup. Apa makna keluarga buat kamu, apa makna rumah buat kamu, home and house, dan lingkungan seperti apa yang memang kamu tahu lingkungan itu akan mendukung pertumbuhan kamu dalam jangka panjang. Karena transit Saturn di 4th house itu akan membuat kamu belajar membangun fondasi emosional lebih dalam. Apakah kamu sudah yakin, sudah pede dengan dirimu sendiri, atau apakah kamu sudah benar-benar merasa at home
berada di rumah dengan dirimu sendiri, atau kamu masih berusaha untuk mengejar validasi dan penerimaan dari orang lain. Saturn itu sifatnya mendisiplinkan ya, dan memprioritaskan komitmen atau rencana jangka panjang. Mungkin kamu butuh untuk lebih bersabar dengan hubungan dengan keluarga, hubungan dengan mama, hubungan dengan orang-orang sekitar kamu, atau bersabar dengan nggak maksa diri kamu buat harus selalu jadi sempurna di karir seperti aku bilang tadi, dan jalannya pelan-pelan aja. Tapi ketika kamu mampu untuk bersabar di tahun 2025, kamu akan melihat hasilnya tuh fulfilling banget, hasilnya akan memuaskan banget. Dan ketika dua planet besar seperti Neptune dan Uranus yang juga akan pindah posisi, ini akan berdampak ke semua orang. Tapi buat kalian itu akan berdampak ke 6th house kamu dan 4th house kamu. Ketika Neptune transit di Aries, itu akan buat kamu merasa seakan lebih intuitif, lebih peka. Jangan sampai kamu terjebak dalam ilusi terkait segala hal dengan keluarga, atau rumah, atau bahkan mungkin kamu jadi ngerasa kayak, aku pengen mendekorasi rumahku sesuai kata hatiku aja deh. Atau mendekorasi kamarku, atau milih tempat tinggal, rumah baru, tempat tinggal baru, sesuai feelingku mau mengarahkan aku kemana. Tapi ketika Uranus itu transit ke 6th house kamu, 6th house itu ada kaitan dengan disiplin, komitmen, terus ada kaitan juga dengan rutin, kolega, relasi dengan orang lain, rutinitas. Mungkin banyak yang terkadang tertarik buat mencoba gaya hidup baru, pekerjaan baru, memperbaiki hubungan kamu dengan kolega yang mungkin bisa mendadak berubah, tapi kamu jadi tahu nih, mana teman-teman yang benar-benar teman, mana rekan kerja yang benar-benar rekan kerja, dan mana yang tidak. Mungkin kamu juga bisa menemukan lifestyle atau habit atau gaya hidup tentang kesehatan yang akhirnya lebih efisien dan lebih cocok sama kamu. Banyak yang terkadang mungkin akan tertarik mencoba workout baru, jenis olahraga baru. Tapi 2025 tuh seperti aku bilang tadi di awal, it's gonna be a year where you have to be brave enough to try new things, to explore. 2025 tuh akan jadi tahun dimana kamu harus berani mengeksplor dan mencoba hal-hal baru. Dan this is the fun part, I guess. Ini akan jadi bagian yang paling seru, karena ketika Jupiter transit di Cancer per tanggal 9 Juni 2025, itu akan mempengaruhi area 7th house kamu, atau partnership, hubungan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian single, tahun 2025 adalah tahun dan waktu yang baik untuk kamu mungkin bertemu seseorang yang spesial, bertemu dengan orang yang akhirnya bikin kamu percaya cinta lagi. Atau kalau kamu udah punya pasangan, tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan orang-orang sekitar kamu juga jadi lebih harmonis. Dan hubungan kamu, kontrak kerja, relasi dengan orang lain, kamu akhirnya seperti aku bilang di awal, kamu akan menemukan mana orang-orang yang pantas kamu jadikan prioritas, mana teman yang benar-benar baik dan mana yang tidak. Karena hubungan kamu dengan orang lain itu akan berkembang secara positif. 2025 akan membawa keberuntungan atau luck dalam partnership, kolaborasi, kemitraan bisnis. Intinya hubungan apapun yang mungkin kamu punya sekarang ya, itu bisa jadi lebih fulfilling atau bisa bantu kamu bertumbuh secara besar-besaran, secara masif. Karena, lagi-lagi, 2025 itu akan mengajarkan kamu tentang pentingnya buka hati dan sadar kalau kamu gak bisa melakukan segala hal sendirian. Tuhan yang semesta akan mengirimkan orang-orang yang memang takdirkan buat berada dalam hidup kamu, bukan buat nyakitin kamu, tapi bikin kamu sadar kalau misalnya nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Well, isn't it beautiful? Aku rasa ini semua sebetulnya dampak dari tahun 2025 buat kalian, teman-teman Capricorn, Capricorn Rising, Capricorn Sun, Capricorn Moon. Tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana semesta mendukung kamu buat bertumbuh secara maksimal. So, do not be afraid to grow, to bloom, okay? Tapi ini semua itu adalah general reading. Dampak spesifiknya ke tiap orang akan beda-beda tergantung derajatnya dan placement planet lain atau asteroid lain di berchat kalian. Kalau mungkin kamu ada yang tertarik buat konsultasi secara personal atau personal reading, kamu bisa chat aku atau kontak aku di DM Instagram atau di WhatsApp-nya Illusion Priestess. Aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.